Yuk sahur dulu nak. Iya Bu. Bapak, bangun. Yuk sahur dulu. Susah banget dibangunin. Nggak ada cara lain nih. Halo, culap-culip. Siji, loro, telu. Alhamdulillah, sudah selesai sahurnya. Yuk baca niat dulu. Nawaitu sawma ghadin anadai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Oh ya, kenapa sih kita harus puasa segala? Ya elah Jono, masa gitu aja nggak tahu? Hal seperti itu kan sudah dijelaskan Ustadz waktu mengaji. Pasti kamu ketiduran ya di kelas. Iya, hehehe. Memangnya dulu Bapak nggak pernah ketiduran waktu mengaji? Nggak pernah lah. Nggak pernah telat maksudnya Pak. Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa, karena Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Oh pantesan, waktu puasa baju takwa laris banget. Maksudnya bukan itu Joni. Selanjutnya manusia tentu tidak lepas dari dosa. Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus balasan bagi kita yang ikhlas menunaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Pintu surga itu bernama Ar-Royan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terus kenapa namanya Ar-Royan? Ar-Royan bisa berarti kesegaran atau kepuasan. Karena manusia sudah berusaha menahan nafsunya, maka kelak mereka akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang sudah dia tinggalkan saat berpuasa. Jadi kalau kita puasa menahan haus dan lapar, berarti nanti tidak akan kehausan dan kelaparan lagi di sana. Cakep. Nah, bapak-bapak kan juga menahan hasratnya selama berpuasa. Berarti di sana disediakan bidadari juga dong. Ya dong. Cocok. Bapak, Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuis Ceria, selamat datang di channel Kuis Ceria, Cerdas Islamiyah. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan coba untuk menjawab kuis tentang pengetahuan Islam dengan judul kuis tentang sedekah bagian pertama. Nantinya akan ada 10 soal dan sahabat punya 5 detik untuk menjawab setiap soalnya. Apakah sahabat kuis sudah siap? Ayo kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, ketika seseorang terlalu cinta dengan hartanya secara berlebihan, maka orang tersebut bisa bakhil, hasad, mubazir, atau dermawan. Jawaban yang benar adalah bakhil atau pelit. Soal kedua, rajin bersedekah tetapi dalam hati kecil mengharap pandangan, sanjungan, dan pujian manusia sudah termasuk dalam sifat ujub, qanaah, riya, atau takdir. Jawabannya adalah termasuk riya. Soal ketiga, berikut ini yang termasuk adab yang benar dalam sedekah tetapi cukup sulit dilakukan adalah mengungkit sedekah yang diberikan, riya saat sedang bersedekah, menyakiti hati penerima sedekah, atau memberi dengan penuh keikhlasan. Jawaban yang benar adalah memberi dengan penuh keikhlasan. Soal keempat,
Berikut ini adalah kegiatan yang termasuk sedekah kecuali menyingkirkan gangguan dari jalan umum, melangkah ke masjid dan berzikir, mendamaikan orang yang sedang bermusuhan, atau menunjukkan jalan ke tempat maksiat. Jawaban yang kecuali adalah menunjukkan jalan ke tempat maksiat. Soal kelima, manfaat sedekah begitu banyak, hanya Allah yang bisa menghitungnya. Di antara manfaatnya adalah berikut ini, kecuali mencegah dari kematian yang jelek, melindungi dari orang yang zalim, menahan datangnya rezeki, atau mencegah malapetaka atau bala. Jawaban yang kecuali adalah menahan datangnya rezeki. Soal keenam, di bawah ini yang bukan termasuk beberapa keutamaan dari sedekah adalah menjadi penawar berbagai jenis penyakit hati, menjadi naungan pada hari kiamat nanti, mendatangkan sifat uzub, atau meredakan murka Allah. Jawaban yang bukan termasuk keutamaan sedekah adalah mendatangkan sikap ujub atau takjub akan diri sendiri. Soal ketujuh, alasan mengapa sedekah sangat dianjurkan dalam Islam secara rahasia adalah untuk menjaga status orang yang diberi sedekah, supaya merasa punya jasa kepada yang diberi sedekah, agar bisa bersedekah seadanya saja, atau supaya merasa alim bisa bersedekah sembunyi-sembunyi. Jawaban yang benar adalah untuk menjaga status orang yang diberi sedekah. Soal ke-8, apabila seseorang bersedekah kepada orang untuk dipergunakan dalam hal kemaksiatan atau kejahatan, maka hukum sedekahnya adalah sunnah muakkad, haram, atau wajib. Jawabannya adalah haram. Soal ke-9, menyerahkan harta atau benda untuk bisa dimanfaatkan oleh umum dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah imbalan, hibah, hadiah, atau wakaf. Jawabannya adalah wakaf. Soal ke-10 atau yang terakhir, di bawah ini yang termasuk sedekah dengan lisan adalah berpidato dengan semangat, bernyanyi menghibur diri, berdiskusi dengan kelompok, atau mengucapkan salam kepada teman. Jawabannya adalah mengucap salam kepada teman. Nah sahabat kuis, itulah tes pengetahuan Islam kali ini tentang kuis seputar sedekah bagian pertama. Berapa soal yang bisa sahabat kuis jawab dengan benar? Jangan lupa share hasil sahabat di kolom komentar ya. Berapapun hasilnya tetap bersyukur dan ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat kuis yang nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kuis Ceria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum semua. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Yuk kita belajar bareng agar tahu lebih dalam mengenai apa itu zakat fitrah. Fitrah adalah zakat wajib bagi umat muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Bahkan bayi yang baru lahir menjelang salat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Selanjutnya zakat fitrah yakni mengeluarkan sebagian hartanya berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 1 syak.
atau sekitaran 2,5 kilogram beras, 2,5 kilogram gandum, 2,5 kilogram kurma, 2,5 kilogram sagu, dan makanan pokok lainnya. Memangnya nanti zakat fitrah itu diserahkan ke siapa sih? Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Golongan penerima zakat fitrah yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, sabilillah, ibnu sabil, hamba sahaya, dan garim. Yang pertama yaitu fakir ataupun miskin. Adalah orang yang tidak memiliki harta atau kekurangan harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua yaitu amil. Amil adalah panitia zakat yang mendapat tugas untuk mengurus zakat. Ketiga mualaf. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam, karena mualaf membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru beragama Islam. Keempat, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak yang ingin merdeka dan berada di dalam kekuasaan orang lain. Yang kelima, gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keenam yaitu sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuan. Ada juga rukun-rukun zakat fitrah loh. Yuk kita simak. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun zakat fitrah diantaranya. Yang pertama yaitu niat zakat fitrah. Kedua, terdapat muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga yaitu mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat yaitu memberikan harta atau makanan yang dizakatkan. Selanjutnya juga ada syaratnya berzakat fitrah, teman-teman. Syarat-syaratnya zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Karena setiap orang yang beragama Islam itu wajib membayarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, merdeka. Karena orang yang merdeka, dalam artian bukan kalangan budak atau hamba sahaya, maka wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga yaitu mampu atau berkecukupan. Karena orang yang mampu atau berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka wajib membayar zakat fitrah, termasuk untuk orang yang dinafkahinya. Dan yang keempat yaitu menemui waktu wajib zakat. Karena waktu membayar zakat fitrah itu dapat dilakukan di bulan Ramadan, lebih utamanya di hari terakhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan apa itu zakat fitrah? Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum semua. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Yuk kita belajar bareng agar tahu lebih dalam mengenai apa itu zakat fitrah. Fitrah adalah zakat wajib bagi umat muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Bahkan bayi yang baru lahir menjelang salat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Selanjutnya zakat fitrah yakni mengeluarkan sebagian hartanya berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 1 syak atau sekitaran 2,5 kilogram beras, 2,5 kilogram gandum, 2,5 kilogram kurma, 2,5 kilogram sagu, dan makanan pokok lainnya. Memangnya nanti
zakat fitrah itu diserahkan ke siapa sih? Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Golongan penerima zakat fitrah yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, sabilillah, ibnu sabil, hamba sahaya, dan garim. Yang pertama yaitu fakir ataupun miskin. Adalah orang yang tidak memiliki harta atau kekurangan harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua yaitu amil. Amil adalah panitia zakat yang mendapat tugas untuk mengurus zakat. Ketiga mualaf. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam, karena mualaf membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru beragama Islam. Keempat, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak yang ingin merdeka dan berada di dalam kekuasaan orang lain. Yang kelima, gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keenam yaitu sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuan. Ada juga rukun-rukun zakat fitrah loh. Yuk, kita simak. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun zakat fitrah diantaranya. Yang pertama yaitu niat zakat fitrah. Kedua, terdapat muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga yaitu mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat yaitu memberikan harta atau makanan yang dizakatkan. Selanjutnya juga ada syaratnya berzakat fitrah, teman-teman. Syarat-syaratnya zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Karena setiap orang yang beragama Islam itu wajib membayarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, merdeka. Karena orang yang merdeka, dalam artian bukan kalangan budak atau hamba sahaya, maka wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga yaitu mampu atau berkecukupan. Karena orang yang mampu atau berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maka wajib membayar zakat fitrah, termasuk untuk orang yang dinafkahinya. Dan yang keempat yaitu menemui waktu wajib zakat. Karena waktu membayar zakat fitrah itu dapat dilakukan di bulan Ramadan, lebih utamanya di hari terakhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan apa itu zakat fitrah? Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Macamnya ada 8 golongan. Mari bersama kita hafalkan. Yang pertama adalah orang fakir yang tak mampu penuhi kebutuhannya. Kedua, orang miskin yang hanya mampu penuhi kebutuhan pokoknya saja. Orang yang ketiga adalah amil yang bertugas menyalurkan zakat. Yang keempat adalah riqab, hamba sahaya yang ingin merdeka. Yang kelima adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Keenam, gharim yang punya banyak hutang yang tak mampu untuk membayar hutangnya.
Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan adalah ibnu sabil, yang habis bekalnya di perjalanan. Itulah 8 mustahik zakat yang harus kita semua ketahui agar kita salurkan dengan tepat zakat kita untuk mensucikan diri. Aku mau ke Mekah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta Aqobah. Sa'i, sa'i dari Syafa ke Marwah. Allah
Kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Marilah kita belajar berwudu. Ayo, marilah kita belajar berwudu. Oke, supaya kita tahu tata cara berwudu, mari kita mulai berwudu. Siap, baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Marilah kita belajar berwudu. Ayo, marilah kita belajar berwudu. Oke, supaya kita tahu tata cara berwudu, mari kita mulai berwudu. Siap, baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Marilah kita belajar berwudu. Ayo, marilah kita belajar berwudu. Oke, supaya kita tahu tata cara berwudu, mari kita mulai berwudu. Siap, baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Nabi Nuh alaihissalam lahir di masa yang penuh dengan kesesatan. Sejak generasi Nabi Adam alaihissalam, manusia hidup dalam satu kesatuan, mengenal Tuhan yang sama, mengikuti ajaran kebenaran. Namun semakin lama, manusia mulai terpecah, mengikuti hawa nafsu dan menjauh dari jalan yang benar. Disinilah Nabi Nuh kecil mulai hidup, di tengah masyarakat yang lebih banyak menyembah berhala daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Tarikh Al-Rusul wal Muluk karya Al-Tabari dan Qisas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir, kisah ini menjadi salah satu cerita peringatan terbesar dalam sejarah Islam. Nabi Nuh alaihissalam tumbuh sebagai anak yang berbeda. Ia dikenal patuh, cerdas, dan memiliki ketenangan yang mendalam. Suatu hari saat Nabi Nuh kecil tengah duduk di bawah pohon besar di tepian desa, ayahnya, Lamik bin Matusyalah, mendekatinya. "Nuh," kata Lamik sambil menepuk bahunya, "kau adalah satu-satunya cahaya di tengah kelamnya dunia ini. Tak banyak lagi orang yang tetap memegang ajaran kakek buyut kita, Nabi Idris alaihissalam." "Ayah," jawab Nabi Nuh lembut, "mengapa mereka memilih berhala, padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segalanya?" Lamik menarik napas panjang. "Setan, nak. Dia tak pernah berhenti memperdaya manusia. Ia membujuk mereka agar menganggap patung-patung itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlahan manusia mulai menyembahnya. Ketika kebaikan dari orang-orang saleh yang mereka hormati seolah berpindah pada patung, mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Nuh alaihissalam mengangguk, meresapi kata-kata ayahnya. Perjalanan hidupnya seakan telah terarah sejak awal untuk memperbaiki apa yang rusak di sekitarnya. Saat Nabi Nuh dewasa, keadaan semakin buruk. Raja Bewaras, penguasa di tanah Persia, terus menyebarkan ajaran sihir dan kekafiran.
Di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, berbagai kejahatan kerap terjadi, dari mencuri, minum minuman keras, hingga larut dalam hiburan duniawi yang tak mengenal batas. Nuh sering menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk untuk membangkitkan kembali kesadaran umatnya. Di suatu sore, Nabi Nuh alaihissalam kembali menyaksikan berhala-berhala besar yang diletakkan di pusat desa. Patung-patung dengan nama seperti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr berdiri megah, dipuja dan dipuja oleh kaum yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbondong-bondong datang untuk meminta keselamatan, kekayaan, dan kebahagiaan kepada patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung tersebut adalah lambang dari roh-roh orang saleh di masa lalu, seperti yang diceritakan para tetua mereka. Nabi Nuh alaihissalam mendekati sekelompok orang yang sedang berdoa di depan patung Wad, salah satu berhala yang dianggap sebagai pelindung kekuatan. Saudara-saudaraku, kata Nabi Nuh alaihissalam dengan suara lembut namun penuh wibawa, apakah kalian tak menyadari bahwa batu ini tak bisa memberi manfaat atau mudarat? Salah satu pria menoleh menatap Nabi Nuh dengan mata tajam. Kau tak paham Nuh, katanya. Ini adalah lambang kebesaran leluhur kita, orang-orang suci yang melindungi kita dari segala bahaya. Leluhur kalian, manusia seperti kita, mereka telah tiada. Namun Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ada, melihat dan mendengar kita. Mengapa kalian berpaling darinya? Nabi Nuh alaihissalam mencoba meyakinkan mereka. Namun orang-orang itu berpaling, meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam sendirian. Hatinya pedih melihat kedegilan mereka. Namun keyakinannya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kokoh. Kembali ke rumah Nabi Nuh alaihissalam, bertemu ibunya yang juga menyaksikan kegalauan di wajahnya. Nuh anakku, sang ibu memeluknya. Kau terlihat semakin berat memikul beban ini. Ketahuilah aku selalu mendoakanmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk. Aku hanya ingin mereka mengerti, Bu, jawab Nabi Nuh alaihissalam sambil menghela napas. Mengapa begitu sulit bagi mereka untuk meninggalkan batu-batu yang tak bisa berbicara, tak bisa mendengar? Bukankah Allah telah memberi kita akal untuk memahami siapa yang benar-benar pantas disembah? Ibu Nuh tersenyum lembut, mengusap punggungnya. Tidak semua hati semudah itu terbuka untuk kebenaran, nak. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan memberi mereka pilihan untuk menemukan jalan yang benar, dan sebagian dari mereka tersesat karena memilih yang salah. Nabi Nuh alaihissalam menatap ibunya penuh haru lalu berkata, mungkin inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memintaku bertahan hingga aku bisa menjadi suara yang mengingatkan mereka. Jauh sebelum Nabi Nuh alaihissalam lahir, di masa Yarid, keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ke-10, mulai muncul penyimpangan. Ketika para pemimpin saleh yang terkenal dengan kebaikan dan akhlaknya meninggal, iblis menemukan celah untuk menyesatkan manusia. Dia mendekati para pengikut orang-orang saleh itu dalam bentuk manusia dan menawarkan solusi untuk mengabadikan ingatan mereka tentang pemimpin-pemimpin ini. Jika kalian membuat patung menyerupai mereka dan meletakkannya di tempat pertemuan kalian, maka kalian akan selalu mengingat kebaikan dan kebijaksanaan mereka, bisik iblis dengan lihai. Orang-orang pun setuju dan membangun patung-patung yang menyerupai Wadan, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Lambat laun, rasa hormat itu berubah menjadi pemujaan. Generasi berikutnya melihat bahwa orang tua mereka memuliakan patung-patung itu tanpa memahami sejarah di baliknya. Dan mereka mulai meyakini bahwa patung-patung tersebut adalah dewa-dewa yang memiliki kekuatan besar. Pada usia sekitar 480 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam merasa bangga sekaligus cemas akan tugas yang berat ini. Ia harus menantang keyakinan seluruh kaumnya, melawan kepercayaan yang telah berakar kuat, dan mengajak mereka kembali pada jalan yang benar. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mulai berdakwah secara terang-terangan, berbicara kepada para pemimpin kaumnya, mendatangi mereka satu persatu. Sebuah peristiwa terjadi ketika Nabi Nuh alaihissalam mendatangi para pemimpin kaum di alun-alun desa dan berbicara di depan mereka dengan suara lantang. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian.
janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan kalian. Aku khawatir jika kalian terus melakukan ini, kalian akan tertimpa azab yang pedih. Seorang pemimpin suku dengan tatapan sinis bangkit dari tempat duduknya dan berteriak, "Kau siapa, Nuh, sehingga kau merasa layak untuk menggurui kami? Kami telah mengikuti ajaran leluhur kami sejak lama. Jangan berpura-pura lebih suci dariku." Nabi Nuh alaihissalam tak gentar. Ia mendekati pria itu dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Bukankah kita diciptakan olehnya? Mengapa kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri dengan tangan kita?" Namun pria itu menatap Nabi Nuh alaihissalam dengan kebencian. "Kami tak akan mendengarkan kata-katamu, Nuh. Jika engkau terus mengganggu, maka kami tak akan segan menghukummu." Nabi Nuh alaihissalam menarik napas dalam-dalam. "Aku hanya ingin kebaikan bagi kalian. Tugas ini adalah perintah dari Tuhan yang menciptakan kita semua. Jangan berpaling, saudara-saudaraku, sebelum penyesalan datang." Sahabat umat muslim, sebelum melanjutkan kisahnya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga sesudah Nabi Adam, Nabi Syits, dan Nabi Idris, dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Metushaleh bin Idris. Beberapa tahun dari kematian Nabi Adam alaihissalam, banyak hal berubah di muka bumi. Dan bertepatan dengan fitrah manusia itu sendiri, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam alaihissalam. Kesalahan yang dahulu kembali berulang. Seperti mana ketika Nabi Adam dan Hawa melupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi pohon di dalam surga. Seperti itulah manusia melupakan ajaran ilahi yang dilangsungkan di muka bumi selepas turun dari surga. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh, telah hidup 5 orang saleh dari datuk-datuk kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka hidup selama beberapa zaman kemudian mereka wafat. Nama-nama mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra." Surah Nuh ayat 23. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati, dan datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbullah berbagai dongeng dan khurafat yang membelenggu akal manusia, di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Dalam situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk membawa ajaran ilahi kepada kaumnya. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih hambanya Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Surah Al-Mu'minun ayat 23. Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa dunia telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nuh menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka rezeki, dan menganugerahi akal dan tubuh yang sehat kepada mereka. Manusia mendengarkan dakwahnya dengan penuh nikmat. Dakwah Nabi Nuh cukup menggoncangkan jiwa mereka di kala itu.
Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa langit dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya. Itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu syurga. Bagi amalan kebajikan dan neraka, bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya. Akan tetapi walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah kepada kaumnya, ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin berkedudukan sosial lemah. Sedangkan orang yang kaya raya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh mengingkari dakwahnya, dan tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya Ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau. Hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya seperti para buruh petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta tuli, tanpa memikirkan dan menimbangkan secara benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau dakwahkan kepada kami, itu betul-betul benar, niscaya kamilah lebih dulu mengikutimu, dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak, dan pandangan yang luas dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya, tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka." Nabi Nuh berkata menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya. "Apakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku? Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang sesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepadamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya terhadapmu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanahnya kepada hamba-hambanya. Allah lah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian, jika Ia kehendaki.
Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia, atau menangguhkannya sampai hari selanjutnya. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Lalu kaum Nabi Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu, dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Duduk berdampingan dengan mereka, mengikut cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya, dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan lemah?" Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tiada pengecualian, yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa. Semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata aku memenuhi persyaratanmu dan meluluskan keinginanmu, menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwahku kepada orang lain? Dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan daripadaku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya? Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya, semata-mata untuk memenuhi permintaanmu dan tunduk kepada persyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat." Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujatan untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, "Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermusyawarah dan berdebat, dan cukup berdialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami, sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bersitegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwahmu." Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, berdakwah menyampaikan risalah Tuhan. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang. Mengajari mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Nabi Nuh berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada para pembesar kaumnya dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong-menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya untuk beriman, bertauhid dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai 100 orang. Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usahanya dan sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan, dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan akan datang masanya di mana kaumnya akan sadar diri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya.
harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang, dan bahwa sinar iman dan takwa tidak akan menebus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang berkepala batu, lalu berkata, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Lalu doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya, dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam, menyelesaikan pengerjaan perahu yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya, agar dapat bekerja dengan tenang, tanpa gangguan bagi menyelesaikan pengerjaan perahunya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya, yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja pengerjaan perahu tersebut. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat perahu? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat perahu? Dan perahu yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air, ini adalah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu ketahui kelak untuk apa perahu yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Setelah selesai pekerjaan pembuatan perahu yang merupakan alat angkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh kemudian menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan perahumu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memunculkan dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam sekelip mata. Telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa menggenangi daratan. Perahu Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan Bismillahi majraha wa mursaha, berlayarlah perahu Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadang kala lemah lembut dan kadang ganas dan dahsyat. Di kanan kiri perahu, terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air, yang menggunung berusaha menyelamat diri dari cengkraman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak perahu memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kanaan timbul tenggelam, dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas, menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak. Dengan sekuat tenaga suaranya memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah, agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau jalani hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Kanaan putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan syaitan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku tidak sudi berlindung di atas geladak perahumu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini. Nuh menjawab, percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas perahu ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan ini, kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan keampunannya. Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kanaan, disambar gelombang yang ganas. Dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya, tenggelamlah ke bawah lautan air, mengikut kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya, dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku, dan adalah bahagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar, dan engkaulah maha hakim yang maha berkuasa." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu dan beriman kepadaku, dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu, yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh sadar segera setelah menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir, yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat sesalkan kelalaian dan kealpaannya itu dan menghadap kepada Allah, memohon ampun dan maghfirahnya dengan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kealpaanku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, bila engkau tidak memberi ampun dan maghfirah, serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang yang rugi." Terdapat dua orang istri Nabi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena durhaka kepadanya. Salah satunya adalah istri Nabi Nuh alaihi salam. Lalu, bagaimanakah kisah istri Nabi Nuh yang durhaka itu? Disebutkan di dalam Al-Quran, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua perempuan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada suaminya. Tentu saja, mereka pasti mendapat azab darinya, meskipun menyandang gelar istri Nabi, sebab Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 10 yang berbunyi, yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka, kedua suami itu, tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."
Harta yang dimiliki Nabi Nuh habis, digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu orang-orang miskin. Beliau juga tidak mengharap apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk mendapat penghasilan dari jihadnya itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil inilah yang kemudian memicu istri Nabi Nuh untuk berkhianat kepada beliau. Konon disebutkan bahwa pada saat rumah tangga yang tidak stabil itulah datang seorang nenek hendak menyogok istri Nabi Nuh. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh dengan syarat dia bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh yang durhaka. Ternyata nenek tadi adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Istri Nabi Nuh yang durhaka ini tentu menerima dengan senang hati tawaran tersebut. Akhirnya ia pun menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi, istri Nabi Nuh juga berhasil mempengaruhi dan mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk juga turut durhaka kepada ayahnya. Usahanya untuk mengkafirkan anaknya yang lain, Sem, Ham, dan Yafits, gagal. Mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nabi Nuh yang kafir dan zalim, sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, surutlah lautan air diserap bumi. Kemudian berlabuhlah perahu Nuh di atas bukit Judi. Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu, dengan selamat dilimpahi barakah dan inayah dari sisiku, bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh dalam 43 ayat, dari 28 surah di antaranya. Surah Nuh dari ayat 1 hingga 28, juga dalam surah Hud ayat 27 hingga 48 yang mengisahkan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya dan perintah pembuatan perahu serta keadaan banjir yang menimpa di atas mereka. Pengajaran dari kisah Nabi Nuh, bahwasanya hubungan antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau pemahaman akidah dan pendirian adalah lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau kelahiran. Kan'an, yang walaupun ia adalah anak kandung Nabi Nuh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkan dari bilangan keluarga ayahnya karena ia menganut kepercayaan dan agama berlainan dengan apa yang dianut dan didakwahkan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ia berada di pihak yang memusuhi dan menentangnya. Hembusan angin sore di sebuah lembah dekat Karak membawa aroma keabadian. Nabi Nuh alaihissalam yang telah mengabdikan dirinya dalam dakwah selama hampir 1000 tahun, kini duduk di atas hamparan kain ditemani putra-putranya. Wajahnya penuh kedamaian, namun cahaya matanya mencerminkan kedalaman pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Ia tahu waktunya di dunia sudah hampir habis dan pesan-pesan terakhir yang akan ia sampaikan akan menjadi warisan berharga untuk anak-anaknya dan seluruh keturunannya. Nabi Nuh alaihissalam memanggil putra-putranya dengan lembut, mengisyaratkan mereka untuk mendekat. Kedua anaknya yang telah tumbuh dewasa di bawah bimbingan ayahnya duduk dengan penuh khidmat di hadapan beliau. Nabi Nuh menghela napas panjang, seolah mengumpulkan semua hikmah yang telah dikumpulkan sepanjang hidupnya. Nabi Nuh berkata dengan suara yang tenang, tetapi syarat makna, "Anak-anakku, saatku untuk meninggalkan dunia ini hampir tiba. Aku ingin kalian mendengarkan wasiatku dengan baik. Wasiat ini bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk generasi-generasi setelah kalian." Kedua putranya mengangguk dengan penuh perhatian. Mata mereka berkaca-kaca mendengar suara ayah yang mereka cintai. Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan, "Aku perintahkan kalian untuk melakukan 2 perkara dan melarang kalian dari 2 perkara lainnya. Dengarkan ini dengan hati yang terbuka." Dia berhenti sejenak, menatap dalam-dalam ke mata kedua putranya, seolah menegaskan bahwa apa yang akan dia katakan adalah mutiara yang tak ternilai. "Pertama, aku melarang kalian mempersekutukan Allah," ucap Nabi Nuh, suaranya menjadi lebih serius.
karena tidak ada dosa yang lebih besar di sisinya. Allah itu Maha Esa dan mempersekutukannya hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan. Putra sulungnya mengangguk sementara air mata sudah tampak menggenang di matanya. Ia sadar betapa berat dosa syirik dalam agama mereka. Yang kedua, lanjut Nabi Nuh, aku melarang kalian dari kesombongan. Takabur hanya akan menjauhkan hati kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba yang rendah hati, anak-anakku. Mereka menundukkan kepala, menerima setiap kata yang diucapkan dengan penuh perasaan. Dan aku perintahkan kalian untuk membaca kalimah La ilaha illallah. Lanjut Nabi Nuh. Suaranya kini lebih lembut namun penuh ketegasan. Karena kalimah ini lebih berat daripada seluruh langit dan bumi jika diletakkan di timbangan. Bahkan jika langit dan bumi dijadikan satu dan diletakkan bersama kalimah ini, kalimah itu akan memotongnya dan membelahnya. Kedua putranya tercengang mendengar penjelasan itu. Nabi Nuh tersenyum melihat kekaguman di wajah mereka, lalu ia melanjutkan, aku juga perintahkan kalian untuk selalu membaca Subhanallah wa bihamdihi. Katanya, karena kalimat ini adalah doa yang membuat seluruh makhluk mendapat rezeki. Jangan pernah abaikan zikir ini anak-anakku, sebab itulah yang akan menjadi perisai dan sumber kekuatan bagi kalian. Nabi Nuh alaihissalam menarik napas panjang, lalu menasihati kedua putranya dengan kata-kata yang penuh hikmah. Peliharalah ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia akan memelihara kalian. Ketika kalian meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh bangsa berkumpul untuk menimpakan keburukan kepada kalian tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tak akan mampu melakukannya. Sebaliknya, jika mereka ingin memberikan manfaat tanpa kehendaknya, mereka tak akan berhasil. Semua yang terjadi adalah atas ketetapannya. Kedua putranya menahan napas, menyadari betapa dalam dan luasnya pemahaman ayah mereka tentang kehidupan dan keimanan. Beramallah dengan sebaik-baiknya sebagai ungkapan rasa syukur. Ingatlah bahwa kesabaran dalam menghadapi apa yang tak kalian sukai mengandung kebaikan yang besar. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang bersama kesabaran, dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ayah, kami akan selalu ingat wasiatmu, ucap putra bungsu Nabi Nuh alaihissalam. Suaranya bergetar. Kami tak akan mengabaikan nasihat ini. Nabi Nuh tersenyum tipis, menganggukkan kepalanya, lalu mengusap kepala putranya dengan kasih sayang yang dalam. Anak-anakku, semoga Allah selalu membimbing kalian. Beberapa hari kemudian, saat malam mulai larut, Nabi Nuh sedang beristirahat di kamarnya ketika sebuah suara lembut menyapanya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi Nuh terbangun dan jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya berdiri sosok berwibawa dengan aura kedamaian, malaikat maut. Waalaikumsalam, jawab Nabi Nuh pelan, matanya menatap penuh tanya. Siapakah engkau, wahai sosok yang datang tanpa suara? Malaikat maut tersenyum dan berkata, aku adalah malaikat maut, datang untuk mencabut nyawamu, wahai Nabi Allah. Mendengar itu, bibir Nabi Nuh bergetar dan ia merasa tubuhnya menggigil. Tak disangkanya akhirnya ia bertemu dengan utusan yang akan membawanya kembali kepada Sang Pencipta. Apakah engkau masih mencintai dunia ini, wahai Nuh Nabi Allah? Tanya malaikat maut, melihat Nabi Nuh yang tampak gelisah. Nabi Nuh menggeleng pelan, lalu tersenyum pahit. Sesungguhnya aku menemukan dunia ini hanya seperti rumah yang mempunyai dua pintu. Aku masuk dari satu pintu dan aku keluar dari pintu yang lainnya. Betapa singkat dan cepat berlalu. Malaikat maut mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah gelas dari surga yang berisi minuman. Minumlah ini, katanya lembut, agar rasa takutmu hilang dan hatimu tentram. Dengan tangan yang bergetar, Nabi Nuh menerima gelas itu dan meminumnya. Begitu air surga itu mengalir di tenggorokannya, kedamaian melingkupi dirinya. Perlahan-lahan ia terkulai, dan dalam ketenangan, Nabi Nuh menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua putra Nabi Nuh alaihissalam datang segera setelah mendengar kabar duka. Dengan penuh bakti, mereka memandikan jenazah ayah mereka, mengafaninya, dan mensyalatkannya dengan air mata yang tak henti mengalir. Setiap tahapan dilakukan dengan penuh hormat dan cinta.
mengenang setiap ajaran dan petuah yang telah diberikan oleh ayah mereka selama ini. Di suatu pagi yang cerah, mereka mengantar jenazah Nabi Nuh alaihissalam ke tempat peristirahatan terakhir di sebuah lembah. Di tempat itu, mata air mengalir tenang, seolah ikut meratapi kepergian salah satu hamba Allah yang paling setia. Wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya terus hidup, diteruskan dari generasi ke generasi sebagai pelita bagi hati yang merindukan petunjuk. Kekuatan kalimat La ilaha illallah menjadi tonggak yang memperkokoh iman setiap jiwa yang mengikuti jejaknya. Hingga kini, kisahnya tetap abadi, mengajarkan bahwa dunia hanyalah sementara dan kesabaran, tawakal, serta keimanan adalah kunci dari setiap perjalanan hidup manusia. Demikianlah kisah perjalanan hidup Nabi Nuh alaihissalam, seorang hamba yang penuh ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah. Perjuangannya mengajak umatnya kembali ke jalan yang benar, dan perjuangannya menghadapi banjir besar adalah teladan yang tak ternilai. Meski sebagian besar kaumnya menolak, Nabi Nuh alaihissalam tetap setia pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita arti pentingnya keteguhan iman, ketulusan dalam dakwah, serta pentingnya bersabar di tengah cobaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahwa kebenaran dan kesabaran akan selalu membawa keberkahan bagi kita yang beriman. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneladani kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dalam ketaatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang, yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekkah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal,
Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai Sikayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah, Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai Sikayah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Mudzaz bin Amr, pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai Sikayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan
akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apakah kamu siap? Ayo kita mulai. Soal pertama, Dalam Islam bulan berpuasa dikenal sebagai soal kedua, berapa hari kita berpuasa di bulan Ramadan? soal ketiga, Disebut apakah orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan panjang? soal keempat, Apakah musafir diperbolehkan tidak menunaikan ibadah puasa Ramadan? soal kelima, Perintah sholat wajib 5 waktu diturunkan ketika Rasulullah menjalani. soal keenam, Isi rukun Islam yang pertama adalah soal ketujuh, Isi rukun Islam yang kedua adalah soal kedelapan, Isi rukun Islam yang ketiga adalah soal kesembilan, Isi rukun Islam yang keempat adalah soal kesepuluh, Isi rukun Islam yang kelima adalah soal kesebelas, salah satu penyebab batalnya ibadah puasa adalah soal kedua belas, ibadah puasa dimulai pada waktu soal ke-13, hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah soal ke-14, yang merupakan ibadah pada saat berpuasa adalah jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuis ceria, selamat datang di channel Kuis Ceria, Cerdas Islamiyah. Di kesempatan yang luar biasa ini kita akan coba untuk menjawab kuis tentang pengetahuan Islam dengan judul kuis tentang sedekah bagian pertama. Nantinya akan ada 10 soal dan sahabat punya 5 detik untuk menjawab setiap soalnya. Apakah sahabat kuis sudah siap? Ayo kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama,
Ketika seseorang terlalu cinta dengan hartanya secara berlebihan, maka orang tersebut Selamat datang di channel kuis Asah Otak. Kali ini kita akan menjawab kuis tentang akhlak. Kamu akan diberi 10 pertanyaan. Tiap pertanyaan akan dijawab dalam waktu 10 detik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Secara umum, akhlak berarti jawabannya B. Perilaku atau budi pekerti. Soal kedua. Orang yang berakhlak baik akan selalu jawabannya A. Dihormati orang lain. Soal ketiga. Salah satu contoh akhlak terpuji terhadap orang tua adalah jawabannya B. Membantu pekerjaan rumah. Soal keempat. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti jawabannya C. Taat beribadah dan menjauhi larangannya. Soal kelima. Contoh akhlak tercela adalah jawabannya C. Sombong. Soal keenam. Sikap jujur dapat menumbuhkan jawabannya B. Kepercayaan. Soal ketujuh. Akhlak terhadap teman ditunjukkan dengan cara jawabannya B. Menolong saat kesusahan. Soal ke-8. Orang yang suka memberi disebut jawabannya A. Dermawan. Soal ke-9. Salah satu ciri orang beriman adalah memiliki akhlak yang jawabannya A. Baik. Soal ke-10. Akhlak kepada guru ditunjukkan dengan cara jawabannya B. Menghormati dan mendengarkan nasihatnya. Terima kasih telah menonton di channel kuis Asah Otak. Berapa skor yang bisa kamu jawab? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.